Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Eka Lestari. Tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Muadin MPD. Dalam video singkat kali ini saya akan menjelaskan tema yaitu sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Bagaimana sejarahnya dan perjalanannya? Yuk, mari sama-sama kita lihat videonya. Sudah menjadi hukum alam bahwa berdirinya suatu dinasti atau kerajaan akan mengalami beberapa fase perkembangan, yaitu fase pembentukan, pembinaan, kejayaan, kemunduran, dan kehancuran. Hal ini sudah menjadi teori konkret bagi perjalanan sejarah setiap bangsa. Dalam peradaban umat Islam, Bani Abbasiyah merupakan salah satu bukti sejarah peradaban umat Islam yang terjadi dan memperoleh masa kejayaan yang terang gemilang. Pada masanya, banyak kekuasaan yang diperoleh baik itu di bidang ekonomi, politik, dan ilmu pengetahuan, sehingga mencatat sejarah di dunia. Sejarah berdirinya Bani Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi oleh Abul Abbas Asy-Syaffah dan sekaligus sebagai khalifah pertamanya. Berdirinya pemerintahan ini dianggap sebagai kemenangan pemikiran yang pernah dikumandangkan oleh Bani Hasyim Alawiyun setelah meninggalnya Rasulullah SAW dengan mengatakan yang berhak berkuasa adalah keturunan Rasulullah SAW dan anak-anaknya. Bani Hasyim yang tergabung dalam pemerintahan ini adalah keturunan dari Ali bin Abi Thalib dan Abbas bin Abdul Muthalib. Keturunan ini bekerja sama untuk menghancurkan Bani Umayyah. Adapun strategi yang digunakan yaitu gerakan secara rahasia dan tahap terang-terangan atau terbuka secara umum. Masa kekuasaan Bani Abbasiyah. Masa Abbasiyah pertama yaitu terjadi semenjak lahirnya dinasti Abbasiyah tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai meninggalnya Khalifah Al-Watsiyah 232 Hijriah atau 847 Masehi. Masa Abbasiyah kedua dimulai dari Khalifah Al-Mutawakkil pada tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai berdirinya Daulah Buwaihiyah di Baghdad tahun 334 Hijriah atau 946 Masehi. Masa Abbasiyah ketiga yaitu dari berdirinya Daulah Buwaihiyah tahun 334 Hijriah atau 946 Masehi sampai masuknya kaum Saljuk ke Baghdad tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi. Dan masa Abbasiyah keempat dimulai dari masuknya kaum Saljuk di Baghdad tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi sampai jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Masa kejayaan peradaban Bani Abbasiyah. Pada periode pertama pemerintahan Bani Abbasiyah mencapai masa keemasannya. Secara politis, para khalifah memanglah orang-orang yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik sekaligus agama. Sehingga periode ini berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Peradaban dan kebudayaan Islam berkembang dan tumbuh mencapai kejayaan pada masa Bani Abbasiyah. Hal ini dikarenakan pada masa ini Abbasiyah lebih menekankan pada perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Puncak kejayaan dinasti Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun al-Rasyid
786 sampai 809 Masehi dan anaknya Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi. Baik dari bidang politik, ekonomi, pengetahuan, dan masih banyak lagi. Salah satunya di bidang ilmu pengetahuan atau pendidikan. Yang pertama yaitu ilmu kedokteran. Dibuktikan dengan adanya sekolah tinggi kedokteran Yundisapur dan Harran, dan melahirkan banyak sekali dokter-dokter terkenal. Salah satunya yaitu Hunain ibnu Ishaq, terkenal sebagai dokter yang ahli di bidang mata dan penerjemah buku-buku dari bahasa asing ke bahasa Arab. Yang kedua ada ilmu tafsir. Terdapat dua aliran, yang pertama yaitu ilmu tafsir al-Matsur dan tafsir bir-Ra'i. Aliran ini lebih menekankan pada ayat-ayat Al-Quran, hadis, dan pendapat sahabat-sahabat. Sedangkan aliran yang kedua yaitu lebih menekankan pada logika, rasio, dan nas. Yang ketiga yaitu ilmu hadis. Pada masa dinasti Abbasiyah, ulama-ulama hadis yang terkenal seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, Al-Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah. Yang keempat, adanya ilmu kalam, merupakan dasar-dasar ilmu fikih yang disusun oleh ulama-ulama terkenal seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Yang kelima, ada ilmu tasawuf. Ulamanya yang terkenal yaitu Imam Al-Ghazali, seorang ulama sufi pada masa Daulah Bani Abbasiyah, dengan karyanya yaitu buku Ihya al-Din. Yang keenam ada ilmu matematika. Salah satu ahli matematika yang terkenal adalah Al-Khawarizmi, seorang pengarang kitab Al-Jabar wal Muqabalah, ilmu hitung dan penemuan angka 0. Yang ketujuh yaitu ilmu farmasi. Salah satu tokohnya yaitu Ibnu Baitar dengan karyanya Al-Maghni, berisi tentang obat-obatan dan lain-lain. Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Bani Abbasiyah. Yang pertama, luasnya wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah, sementara komunikasi antara pusat dengan daerah sulit dilakukan. Yang kedua, adanya profesionalisasi angkatan bersenjata sehingga ketergantungan khalifah kepada mereka sangatlah tinggi. Yang ketiga, keuangan negara mulai sulit karena biaya yang dikeluarkan untuk tentara bayaran sangatlah besar dan banyak. Yang keempat, terjadinya persaingan antar bangsa. Yang kelima, Bani Abbasiyah mengalami kemerosotan ekonomi. Yang keenam, adanya konflik keagamaan. Yang ketujuh, terjadinya perang salib. Dan terakhir yaitu serangan dari bangsa Mongol. Masa akhir kekuasaan Bani Abbasiyah. Akhir dari kekuasaan Bani Abbasiyah adalah saat Baghdad dihancurkan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan sekitar 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Pada waktu penghancuran kota Baghdad, khalifah dan keluarganya dibunuh di suatu daerah dekat Baghdad, sehingga berakhirlah Bani Abbasiyah. Tentara Mongol juga menghancurkan peradaban umat Islam yang berupa buku-buku yang dikumpulkan di Baitul Hikmah, di mana buku-buku ini sangatlah berharga dan tidak ternilai harganya. Buku-buku itu dibakar dan dibuang di sungai Tigris, sehingga air sungai yang mulanya jernih berubah warna menjadi hitam karena lunturnya tinta dari buku-buku tersebut. Lalu, apa hikmah yang bisa diambil dari kisah Bani Abbasiyah ini? Yang pertama, yaitu tauhid kunci kejayaan umat Islam, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, menumbuhkan semangat menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia,
seperti yang telah dicontohkan para cendekiawan Islam dalam mengembangkan nilai-nilai kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga yaitu membina rasa persatuan dan kesatuan umat Islam dan kerukunan beragama di seluruh dunia yang tidak membeda-bedakan suku, bangsa, agama, negara, dan lain-lain. Mungkin itu tadi video singkat tentang sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ini atau kata-kata saya yang salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.